Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam wa ba'd. Seluruh guru-guru kami yang mulia, para orang tua kami yang mulia, para asatidz, wabil khusus Ustaz Muhsin Anis dan Al-Ustaz Muhammad Masjid dan yang telah memimpin pembacaan tarawih yang membuat segar badan kita, yang membuat segar hati kita, yang membuat semangat hidup kita, dan para asatidz yang lain yang hadir dalam kesempatan pagi dan berbahagia hari ini. Ketua pengajian dan seluruh yang hadir sebagai yang menginisiasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Jamaah yang mulia, kita sampai pada halaman 12 Walubiyah berdasar. Halaman 12 di baris yang ke-6 dari atas, di ujung baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rubiya, dan diriwayatkan annahu, bahwasannya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qasamal khalqa qismaini, membagi manusia qismaini, menjadi dua bagian. Faja'alani, kemudian Allah menjadikan aku bi khairihima qisman, yang terbaik dari dua bagian. Ini betul kalau kita cinta sama Nabi, Allah saja menjadikan yang terbaik di antara dua bagian. Wadhalika qauluhu ta'ala, wadhalika, demikianlah, sesuai dengan qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa ashabul yamini wa ashabus shimal, surah Waqiah. Wa ashabul yamini, dan ashabul yamin, golongan kanan, wa ashabus shimal, dan golongan kiri. Al-Quran surah Waqiah ayat 27 dan ayat 41. Wa ana min ashabil yamin, fa'ana, maka aku, kata Nabi, min ashabil yamin, termasuk dari kelompok golongan kanan. Wa ana khairu ashabil yamin, wa ana, dan aku, khairu ashabil yamin, yang terbaik dari golongan kanan tersebut. Nabi selalu yang terbaik. Wa ana khairu ashabil yamin, summa, kemudian ja'ala, Allah menjadikan lil qismaini, betul ya? Apa al-qismaini itu? Al-qismaini, dua golongan di atas, aslasan, menjadi tiga bagian. Jadi yang dua tadi Allah bagi aslasan menjadi tiga bagian. Faja'alani, lalu Allah jadikan aku fi khairi ima, ya, salasan, apa sulusan ini kita baca? Sulusan. Ya, faja'alani, dan Allah menjadikan aku fi khairi ma, ya, yang terbaik dari yang sepertiga itu, dan Allah menjadikan aku sepertiga dari kedua golongan itu yang terbaik. Tadi kan Allah bilang, Allah menjadikan, ya, dari dua golongan tadi itu dibagi tiga, dan aku adalah
sepertiga yang terbaik dari kedua golongan. Wadzalika qauluhu, lam ini ya, mestinya bukan ba ya. Wadzalika, dan demikian itu qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna as-sabiqun. Surah Waqiah ayat 8 sampai dengan 10. Ya. Ya, yang tiga golongan itu adalah ya ashabul yamin, golongan maimanah. Ya, apa itu golongan kan? Ma ashabul maimanah, betapa beruntungnya golongan kanan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Yang kedua adalah golongan kiri, dan betapa sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiquna, dan orang-orang yang pertama kali beriman, as-sabiquna adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Kalau kita baca dari ayat pertama lebih menarik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kiamat. Ya. Laisa liwaqatiha kadibah, kejadiannya tidak bisa didustai. Kejadian tidak bisa disangka. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah. Kiamat merendahkan sebagian orang. Ar-rafi'ah, dan kiamat meninggikan sebagian orang. Jadi kiamat, dengan kiamat ada orang yang direndahkan, ada orang yang ditinggikan. Siapa yang direndahkan? Orang-orang kafir. Siapa yang ditinggikan? Orang-orang beriman kayak kita. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan apabila gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ini bukan kata kita ini. Kata Allah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Fakanat, maka jadilah haba'an mumbassa, bumi, langit, gunung-gunung, haba'an mumbassa, bagai debu yang berterbangan. Kalau kita baca dari awal ini ayat, fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa. Wa kuntum, dan kalian azwajan salasa, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah ini tadi, fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kelompok pertama adalah ashabul yamin. Ashabat fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Kelompok kanan, betapa beruntungnya kelompok kanan. Ini kita juga. Amin. Wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Yang kedua adalah kelompok kiri, dan betapa sengsaranya kelompok kiri. Ini kedua. Yang ketiga, dan ini bukan kita kayaknya, as-sabiquna, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. As-sabiquna, dan dialah yang pertama kali masuk surga. Bukan kita kali ini. Kita yang pertama kali itu. Ya, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Inilah sahabat-sahabat Nabi, tabi segala macam. As-sabiquna, as-sabiqun. Orang yang pertama kali beriman, dialah yang pertama kali masuk surga. Apa ini ada? As-sabiqun, as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun. Ulaika al-muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sayang, kata Allah, sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nangis Pak, mestinya kita dengar ayat ini.
Sullatun minal awalin, kebanyakan mereka yang masuk surga di Jannatun Naim itu adalah sullatun minal awalin, kelompok orang-orang yang terdahulu, bukan kita. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit sekali qalil minal akhirin, orang-orang sekarang. Jadi yang banyak masuk surga walaupun mereka dikit jumlahnya adalah minal awalin. Sementara kita yang banyak jumlahnya, kata Allah, wa qalilun minal akhirin. Yang kayak kita orang-orang sekarang ini di surga dikit. Makanya di kita berjuang. Apalagi kita tahu dasarnya kita adalah bukan makhluk dunia. Kita sebenarnya adalah makhluk surga yang terlempar, ya, terpelanting ke dunia. Dan sekarang dengan berbagai cara kita ingin kembali lagi ke tempat asal kita yang sebenarnya, yaitu surga. Dunia itu bukan tempat tinggal, dunia itu hanya tempat meninggal. Coba kalau kita baca ayat-ayat tadi, Masya Allah, sedih banget kabarnya itu. Ya Allah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'at idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya Allah, segini banyaknya kita, ternyata dikit yang masuk surga. Sementara mereka generasi awal dikit mereka, tapi mereka banyak yang masuk surga. Kalau saya yakin yang ada di sini semua, amin, tanpa pernah sedetik pun masuk neraka. Amin ya Rabbal alamin. Cinta cinta kita dengan Rasul kita, lelah kita setiap hari, tapi lelah kita kalah dengan gembiranya kita ketika kita ngaji, ketika kita tahajud, ketika kita sedekah, ketika kita silaturahim, lelah kita kalah oleh itu semua. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut. Wa ana khairu ashabil yamin summa ja'ala al-kismain aslasan faja'alani fi khairihima sulusan. Wa dzalika qauluhu ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun fa ana minas sabiqin fa ana, maka aku minas sabiqin, termasuk kelompok orang-orang terdahulu yang beriman dan termasuk orang-orang yang terdahulu yang bakal masuk surga. Kita siapa? Pertanyaannya kan begitu. Wa ana khairus sabiqin, dan aku adalah yang terbaik dari kelompok orang-orang terdahulu. Aku yang terbaik. Summa ja'ala al-aslasa qabaila. Lalu kemudian Allah menjadikan ya qabail, apa itu? Suku aslasa menjadi 3 bagian. Faja'alani, lalu Allah jadikan aku fi khairiha qabilatan. Lalu Allah jadikan ya dari itu adalah suku yang terbaik. Ya, kalau Allah jadikan dari yang 3 bagian itu, aku ini adalah qabilatan, suku yang terbaik. Qabilah yang terbaik. Ya, Nabi Muhammad adalah dari keturunan Adnan. Ini menurut riwayat yang paling sahih itu Nabi adalah dari keturunan Adnan. Ujungnya kalau kita lihat Nabi Muhammad bin Abdullah terus saja bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Suhaib bin, ujungnya adalah Adnan. Nah, setelah Adnan dalam berbagai riwayat disebutkan terpecah-pecah. Ya, tapi yang sahih terakhirnya sampai di Adnan. Nah, dan Nabi adalah ya, suku Nabi adalah suku yang terbaik. Jadi begitu. Faja'alani fi khairiha qabilan. Dan Allah jadikan aku ya termasuk atau di antara yang terbaik dari suku
dari sukuku itu. Padahal qauluhu ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini surat yang sangat terkenal, Al-Hujurat ayat 13. Wa ja'alna, dan kami jadikan hukum kalian syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian ta'arafu, saling kenal mengenal. Inna, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling bukan yang paling pintar, ya, bukan yang paling bagus, ya, kendaraannya, bukan yang paling bagus rumahnya, tapi yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ana atqaw waladi Adam. Fa'ana, sementara aku adalah yang paling bertakwa, ya, di antara manusia. Walad Adam kan manusia berarti, ya. Dan aku adalah yang paling bertakwa di antara semua anak Adam. Aku yang paling bertakwa. Wa akramuhum, ya, asalnya wa ana akramuhum. Wa akramuhum, dan aku adalah yang paling mulia di antara mereka. Allahi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Jadi kita apa? Wala, dan tidak ada pahala kesombongan, ya, jadi tidak sombong walaupun dibikin begini. Summa, lalu ja'ala, Allah menjadikan al-qabaila, dari suku-suku itu, buyutan, rumah-rumah, ya, tempat tinggal. Jadi Allah jadikan, ya, dari suku-suku itu buyutan, tempat tinggal, atau rumah sebagai tempat tinggal. Faja'alani bi khairihim baitan, dan Allah jadikan rumahku adalah rumah terbaik dari rumah-rumah mereka. Rumah Nabi sekarang udah jadi apa? Pustakaan. Kalau kita berdiri di sebelah belakang Ka'bah, itu dulu ada yang namanya Bait Nabi. Ya, kalau sekarang cari Bait Nabi kayaknya udah nggak ketemu, ya. Aku udah digusur kali. Ya, perpustakaan itu tempat lahir kalau nggak salah. Museum madhab itu, ya. Ya, kita jalan, kan jam-jam sebelah sini nih, ya. Nah, sebelah jam-jam tuh ke sana. Maksudnya jam-jam yang banyak di luaran itu sekarang kayak gimana saya nggak tahu. Pak Haji baru pulang ke Bajir Haji itu. Amin ya Rabbal alamin. Ini Bajir Haji baca doa nih, doanya makbul nih. Amin. Nah itu di depan ada Bait Nabi namanya. Nabi dulu tinggal. Nah, di belakang Bait Nabi itu ada gua Hiro. Nabi manjat gua Hiro itu dari rumah beliau ke lewat belakang rumah ada gua Hiro. Nah, di gua Hiro lah Nabi bertahan. Siti Khadijah istri Nabi itu manggil Nabi, nyusul Nabi dari rumah Nabi itu manjat, ya, naik gua Hiro ke sana. Nah, di belakang gua Hiro itulah kemudian ada yang namanya tempat wukuf. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ke tempat wukuf, kita cuma timbang jalan aja dari sisi atau menyusuri gua Hiro. Cuma karena memang kita banyak, ya. Jadi antara tempat wukuf itu dengan Mekah itu hanya dihalangi oleh gua Hiro itu, oleh gunung yang kemudian gua Hiro itu sebelahnya Nabi. Dan Nabi itu menyepi di sana, bertahamus, berkontemplasi. Yang kemudian akhirnya turunlah ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra.
Kata malaikat, "Ma ana biqori." Saya nggak bisa baca kalau diajari. Gitu. Jadi nggak jauh sebetulnya. Cuma kalau kita pergi haji bawa rombongan mah nggak bisa begitu. Karena ada yang tua, ada yang lelah segala macam. Sebenarnya kalau misalnya kita ada di Arafah itu kita nggak perlu segala minat di Arafah. Misalnya untuk yang ini ya, kalau selesai itu kita balik ke Mekah lewat jalan di bawah itu. Cuma karena mungkin ada yang sakit segala macam, ada yang nggak tua, gitu kan. Maka kemudian kita menggunakan transportasi massal yang libong, muter jauh banget saja, jauh banget itu. Akhirnya muter gitu kan. Kalau kita lihat peta, deket banget loh. Kita dihalangi sama Tuhan itu. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ini ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kebayang sepak terjang Nabi itu begitu hebat. Dan ketika pertama kali datang ke sana, ke Madinah, saya pernah datang ke Madinah, lalu kemudian kita menuju Mekah. Kita jalan dari Madinah ke Mekah itu 4 jam. Nabi dari Mekah ke Madinah kan berarti jalan kaki berapa jam? Dalam kejaran musuh. Dan orang-orang kafir Quraisy itu bikin sayembara. Barang siapa yang bisa memenggal Muhammad, kata mereka, ini hadiahnya. Dalam beberapa sirah Nabawi itu dijelaskan banyak para al-Bojo yang mengejar Nabi itu. Ya, ketika mau dibunuh Nabi, tiba-tiba ini masjidnya hidup. Ya, dalam satu cerita itu banyak begitu. Lalu kemudian sang al-Bojo ini, ya, tolong oleh Nabi diangkat. Kalau kemudian Nabi lepas, Nabi jalan lagi, ngebunuh lagi. Al-Bojo jatuh lagi pasir itu, ditolongin lagi sama Nabi. Ya, gitu. Kalau kita tolongin nggak kira-kira itu? Aku sirah Nabawi ya, cerita-cerita begini ada misalnya dalam kitab Sirah Ibnu Asir. Ya, kitab Sirah Nabawiyah yang paling lengkap karya Ibnu Asir. Kalau sudah terkait lagi yang ketiga masih ngejar juga. Tapi Nabi nanya, kenapa engkau begitu bersungguh-sungguh ingin membunuhku? Aku ingin mendapatkan hadiah. Pak, dunia itu. Lalu Nabi buat ketiga kali tolongin lah. Tolongin. Dan siapa yang berangkat hijrah? Nabi dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar bawa satu budaknya yang orang Yahudi. Coba nanti dilihat dalam sejarah begitu. Jadi Abu Bakar sendiri bawa budak Penunjuk jalan. ya, yang penunjuk jalan, dan dia adalah orang Yahudi yang bekerja dengan Abu Bakar. Kita dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah itu naik apa? Naik bis. Coba Nabi, ya Allah, naik bis itu pun kata kita lama amat dari Mekah ke Madinah. Nabi mah jalan malam siang, batu sambil dikejar-kejar, sampai kemudian ya Allah, orang semulia Nabi harus jalan dari Mekah ke Madinah. Tentu sepatunya juga nggak bagus, makanannya juga mungkin nggak cukup, dinginnya padang pasir, kalau malam panasnya itu padang pasir, kalau siang seorang Nabi, bahkan seorang Nabi mesti apa? Mesti dihancurkan, dirontokkan giginya ketika perang, dan mesti kena panah ketika apa? Perang. Nabi berdarah ketika perang, ketika dilempar dengan batu di Taif, giginya rontok. Jadi Nabi itu memang sengaja Allah pertontonkan sebagai manusia biasa. Pada lecet-lecet, ya kalau seandainya kita sedikit susah nggak ngapa-ngapa deh. Lihat dalam surah Al-Balad, la uqsim bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia fi kabad, dalam susah payah. Kita orang biasa, bukan orang hebat, bukan aulia, bukan syuhada, bukan ulama. Pengennya enak, pengennya gampang. Padahal Allah bilang, laqad, sungguh telah kami jadikan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Jadi takdir kita ini susah.
Ya, para ulama, para aulia, para syuhada, para pejuang itu susah. Masa sih kita pengennya enak? Tapi kalau sudah enak ya jangan pengen susah. Kalau sedang susah, ya memang kita pikabet kok. Ya, dalam keadaan sulit. Corona udah 48-60 gitu. Ya biarin aja. COVID-19, Co-nya corona, P-nya virus, D-nya disease. 19 ini jenis terbaru yang WHO adalah pandemi. Apa itu pandemi nanti dijelaskan. Apa bedanya juga epidemi nanti dijelaskan. Jadi anggap pandemi oleh WHO, dan ini jenis yang sebenarnya tidak membahayakan. Ya, cuma memang penyebarannya masih COVID, corona, virus, bacanya bukan virus, virus, ya, disease. Mudah-mudahan nggak ada yang kena ini di Amin. di Bogor, di Jakarta. Dan hebatnya Anies adalah kalau ada yang kena, tinggal telepon berapa? 112, hafal ya. Kemudian jangan bingung, jangan gusar, jangan keluar kamar dulu. Nanti mereka petugas medis yang datang diperiksa segala macam. Ya, kemudian kalau memang mesti dibawa ke tempat rumah sakit, nanti dibawa. Ya, kita nelfon kemana nih? Ke barat. 113. 113. Nanti 112. Jadi dia tenang aja, nanti dijemput, dibawa di rumah sakit. Kita memang perlu ya. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan istilah sekarang bukan, saya lupa itu. Ini sudah memberikan edaran. Universitas Islam apa ya? Depok. Enggak, yang di sini yang di Sisingamaraja. Al-Azhar ya. Itu sudah membuat edaran. Kuliah kalau emang nggak penting sih nggak usah ada pertemuan, nggak usah ada tatap muka katanya. Kalau guru atau dosen yang tidak datang jangan dikurangi honornya atau honor pertemuan, anggap saja ada. Ya, saya lagi nunggu UIN nih. Ada nggak edaran dari rektor UIN yang begini? Ya kan, nggak ada perkuliahan atau pertemuan. Jadi ketidakhadiran jangan sampai berpengaruh kepada pendapatan dosen. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ini. Amin. Amin ya Rabbal. Dan jangan girang yang jadi guru. Pak Nanang Mahrojabati gak usah ada pertemuan. Ini coba baca surat Menteri Pendidikan. Siapa sih Menteri Pendidikan? Nadim Makarim ya? Ya. Mas Menteri itu? Gojek yang Menteri Ojol. Nah, ini sudah ada edaran semacam itu. Ya, ini antisipasi saja sebetulnya. Baik, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Fa ana atqa waladi adama wa akramuhum 'ala Allah. Wa la fahra summa ja'a qabaila buyutan faja'alani fi ghairihim baitan. Wa dzalika qaulu ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum arsa ahla al-baiti wa yutahhirukum tathira. Ini ada surah Al-Ahzab, surat yang ke-33, kita hafal ini ayat yang ke-33 juga. Lihat di Quran. Ya, apa ini ayatnya? Maksudnya ini, innama yuridullahu, sesungguhnya yang Allah inginkan, innama hanyalah, sesungguhnya yang Allah inginkan hanyalah apa? Liyudhiba ankum, menghilangkan ankum dari kalian arisa dosa. Ahlal al-baiti, di sini ada ya dihapus nih. Ya ahlal baiti, wahai ya ahlul bait. Ini ya-nya hilang seperti ini. Apa namanya, memang sengaja mahjub. Ya, dalam Quran memang nggak ada ya-nya, tapi maksudnya di sini ya ahla al-baiti, wahai ahlul bait. Ya, wa yutahhirukum tathira, dan yang kedua adalah Allah ingin apa? Mensucikan kalian, tathira, sesuci-suci. Wa makna qauluhu wala fahra ai
la fakhra li ahadin alayya aw la fakhra li ala ahadin. Yang maksud firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesombongan, artinya la fakhra tidak ada kesombongan li ahadin, ya, dari seseorang alayya kepadaku, bagi seseorang alayya kepadaku, bagiku, ya. Aula fahra atau tidak ada kesombongan li bagiku ala ahadin kepada orang lain. Jadi orang tidak bisa sombong kepada Nabi dan Nabi tidak sombong kepada orang. La fahra tidak ada kesombongan, ya, li ahadin bagi orang alayya kepadaku. Atau la fahra tidak ada kesombongan li dariku ala ahadin kepada orang lain. Jadi orang nggak bisa sombong pada Nabi dan Nabi memang tidak sombong kepada orang lain. Bagus kalau begitu, ya. Inilah yang dikatakan bahwa kalau kita tuh sombong kepada orang yang sombong, kita membuat orang sombong nggak bisa sombong pada kita. Dan sejatinya memang kita nggak sombong kepada orang. La fakhra. Gitu. Ada yang bilang sombong kepada orang sombong adalah ibadah. Saya pernah dapat nggak dapat dari beliau. Gimana Ustaz? Ya, sombong sama orang sombong itu ibadah. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Ya, ini semua dinyatakan oleh Nabi litahaddusi bin ni'mati, untuk tahadus bin nikmat. Apa? Menceritakan nikmat yang Allah beri. Kama afada Zainul Abidin, seperti yang diutarakan, seperti yang disimpulkan, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Zainul Abidin. Bada'a ay joharo wa barozat. Itu sama Pak, bada'a, joharo, barozat. Artinya sama, nomor, nampak, jelas, minka darimu. Makanya barozol itu jelas, nomor. Kalau dalam nama ada domir baris namanya. Coba saja, domir baris, domir yang kelihatan, domir yang nampak. Minka darimu, ya asrofal khalqi, wahai manusia yang paling mulia, apa? Badrun. Apa itu badrun? Kita lihat di belakangnya. Badrun itu awal artinya bulan. Tapi yang dimaksud oleh pengarang kitab ini badr wa huwal qamaru. Dia adalah bulan lailata arba'ata asyara, bulan pada tanggal 14. Bulan apa? Badrun di sini. Purnama. Gitu. Karena di sini badrun berarti apa? Purnama. Jadi nampak jelas darimu ya Nabi, engkau sebagai bulan purnama bil jamali yang indah. Muta'alliqun bima ba'dahu. Ya, ini terkait dengan kata sesudahnya apa tadi? Mimba ro ba'lam. Musar balun, ya. Karena sana tuh apa namanya? Muta'alliqun gitu. Jadi khobar dia. Ay maksudun muzayyanun, ya, musar balun yang berlapiskan, ay maksudun yang ya dibungkus, dipakaikan, muzayyanun yang dihiaskan. Maksudnya Nabi itu penuh dengan keindahan yang dibalut dengan pakaian-pakaian yang indah. Walillahi, dan sungguh demi Allah, waktu jika datang, karena engkau ya asrofal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, fihi ay al waqti. Apa itu fihi? Tepat pada waktunya, secara akurat. Wa taliqun wa wanatmun yatarakkabu li ajli ayyut taliqa bihi ala awaqibil kufur. Wa taliqun, apa taliqun? Wa huwa najmun. Taliqun wa huwa najmun, itu bintang. Nabi adalah bintang. Ya, yatarakkabu tarakkaba yatarakkabu. Yatarakkabu yang memonitor, yang terus mengawasi, li ajli agar
ayat toli'ah, tetap mengawasi bihi dengan apa bintang itu ala awakibul umur, setiap umur perkara al awakib yang bakal terjadi di hari kemudian. Jadi Nabi adalah bintang yang mengawasi, yang memonitor setiap perkara yang akan terjadi nanti kemudian. Jadi Nabi itu bagaikan bintang yang terus saja memonitor, menyinari, mengawasi berbagai hal yang akan terjadi kemudian. Ini Nabi. Ini yang saya sampaikan. Yang alhamdulillah kita ngaji lama ini, karena memang ini spesial setiap bulan kita ngaji kitab ini. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita lanjutkan apa ini sampai di mana? Sa'idun ala ahlul wujudi mukabilun. Ya, itu ya, sa'idun ala ahlul wujudi, sa'idun yang membawa sa'idun kebahagiaan ala ahlul wujudi kepada manusia. Mukabilun yang diterima. Sampai di sini Ustaz, tolong nanti ditandai. Siap, udah ditandai. Buat iklan nanti kagak pas kita nanya pun. Selalu ditandai. Ya, terima kasih dan mohon maaf ya, mudah-mudahan kita sehat. Amin. Kita banyak umur, kita bahagia. Amin. Ada orang bijak bilang orang yang tidak merasa bahagia hidup-hidupnya, dia tidak akan masuk surga. Saya ulangi, orang yang tidak merasa bahagia hidup-hidupnya, dia tidak akan masuk surga. Ternyata ya, mengapa bisa kamu surga? Ya dia enggak ridho sama ketentuan Allah. Orang yang ridho sama ketentuan Allah, hari-harinya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, minta maaf para asatidz, para guru. Ada kata Assalamualaikum taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.